Ada beberapa tips di dalam tes mental ideologi tulis. Jangan pernah kamu tuliskan apa yang tidak pernah kamu lakukan. Oke, kembali lagi di cerita Nirwana. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tahapan tes, yaitu mental ideologi. Salah satu tahapan tes. Nanti kita akan bahas video berikutnya tentang tes kesehatan bagaimana, kesamaptaan atau jasmani itu bagaimana, renang bagaimana. Nanti kita akan buat videonya masing-masing satu video. Jadi untuk video pertama ini akan dibagi menjadi dua part. Part pertama yaitu mental ideologi tulis, dan part kedua adalah mental ideologi wawancara. Nah, di dalam tahapan tes mental ideologi, maksudnya tes dalam tahapan tes salah satunya ada di mental ideologi. Sesuai dengan judulnya, mental ideologi adalah penjelasan tentang kepribadian, terus pembahasan tentang wawasan kebangsaan, Undang-Undang Dasar 1945, baik itu pembukaan, terus Undang-Undang Dasarnya, amandemen berapa kali, tentang wawasan kebangsaan, serta kepribadian yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan dan diwujudkan dengan tanya jawab atau wawancara mental ideologi. Di video pertama kali ini saya akan membahas tentang mental ideologi tulis. Secara garis besar, mental ideologi itu adalah layak atau tidak layaknya atau kelayakan kita mempersiapkan diri, bukan mempersiapkan layak atau tidak layaknya kita sebagai prajurit, atau pantas atau tidak pantaskah kita menjadi seorang prajurit atau abdi negara, baik TNI ataupun Polri. Di dalam tahapan tes mental ideologi ada beberapa pertanyaan yang masih saya ingat, yang akan saya share ke rekan-rekan. Nah, jangan lupa save video ini atau bagikan video ini agar menjadi acuan dalam menghadapi tes mental ideologi, baik tulis ataupun dengan wawancara. Yang pertama itu mengetahui asal-usul keluarga. Asal-usul keluarga mulai dari ayah itu anak keberapa, berapa saudara, siapa nama kakek, siapa nama nenek, itu semuanya dituangkan dalam bentuk tulisan. Biasanya dalam bentuk tulisan tersebut pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, coba ceritakan, yang masih saya ingat, coba ceritakan asal-usul keluarga atau garis keturunan keluarga yang kamu tuangkan dalam kertas. Jadi kamu harus ingat, mama kamu nih garis keturunan orang tua dari ibu, mulai dari asal usul, terus menceritakan, kamu tuangkan dalam bentuk tulisan. Mulai kamu lahirnya di mana, pada tanggal berapa, harinya hari apa, sampai kamu pada saat sekarang ini. Jadi kamu sekolah di mana, terus setelah sekolah SD kamu SMP di mana, terus SMA di mana, terus kalaupun kamu kuliah di mana, selama kuliah kamu kos di mana, tinggal dengan siapa, ngekos atau ngontrak. Nah, semua itu kamu tuliskan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi apakah tulisan tersebut ada nilainya? Iya, ada nilainya. Nah, di situ nanti akan testor melihat riwayat kehidupan kamu. Oh, kamu di Padang 4 tahun. Setelah 4 tahun di Padang, kamu migrasi atau pindah karena alasan pendidikan, pindah ke Jogja misalnya atau ke Bandung misalnya. Berapa lama di Bandung atau di Jogja atau di daerah kota A, B, C, dan D? Nah, itu kamu tuangkan dalam bentuk tulisan. Terus, kenali diri sendiri. Ya, ini saya bilang, kenali diri sendiri. Siapa kamu? Untuk apa kamu mendaftar TNI? Tujuannya apa? Terus misalnya tujuannya menggapai cita-cita, membanggakan kedua orang tua, terus misalnya apalagi namanya, untuk pengabdian. Nah, dan itu semuanya terserah. Jawabannya tidak ada yang salah. Jadi di dalam tes mental ideologi jawabannya tidak ada yang salah. Nah, tinggal kamu kemas apa-apa saja yang susunan katanya, terus kamu kemas dalam bentuk tulisan semenarik mungkin sehingga testor akan membacanya dan tertarik terhadap apa yang kamu tuliskan, apa yang kamu tuangkan. Terus data orang tua, kakek nenek seperti yang saya sampaikan tadi. Terus pertanyaan berikutnya itu biasanya tokoh agama panutan. Nah, kalau kami sendiri kemarin itu saya sangat
tokoh agama itu ya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kalau saya pribadi sih, kenapa ya itu pasti ada alasannya masing-masing. Jadi setiap orang itu punya tokoh agama panutan masing-masing. Selanjutnya tokoh nasional yang jadi panutan siapa? Nah, kalau kami sendiri, saya pribadi itu tokoh nasional yang menjadi panutan adalah Bung Hatta, karena sama-sama dari Sumatera Barat. Alasannya saya buat karena dari Sumatera Barat, terus menjadi salah satu pencetus proklamasi, terus tokoh cendekiawan yang berasal dari Sumatera Barat atau Minangkabau. Nah, itulah alasan-alasan yang saya buat. Silakan rekan-rekan berkreasi mengembangkan apa yang rekan-rekan tuliskan nantinya. Selanjutnya hobi, terus alasan. Nah, itu hobi terus alasan. Kalau bisa, rekan-rekan yang punya prestasi itu tuangkan. Prestasi kamu itu apa? Mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, kamu tuliskan dalam tuangan pada saat tes ulangi mental ideologi tulis tadi. Kamu tuliskan, kamu punya prestasi apa, misalnya hobi apa, terus prestasinya, misalnya saya pribadi sendiri prestasi karate mulai dari SD, SMP, SMA, terus kuliah, terus beralih ke Muay Thai. Itu pengalaman pribadi saya sendiri. Nanti saya ceritakan lah di video berikutnya. Jadi kita bakal banyak mengulas pengalaman pribadi saya. Ada beberapa tips di dalam tes mental ideologi tulis. Jangan pernah kamu tuliskan apa yang tidak pernah kamu lakukan, atau dalam artian kamu berbohong atau tidak jujur di dalam tulisan tersebut. Misalnya kamu tidak pernah berprestasi pada saat SD, SMP, SMA, tapi kamu buat supaya testor atau yang ngetes kamu itu menarik. Jangan, karena itu akan bakal dicek nanti pada saat wawancara mental ideologi. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingat. Terus pada saat saya mengerjakan mental ideologi secara tertulis, ceritakan tentang diri sendiri dan prestasi. Nah, itu saya menceritakan diri saya, lahir di mana, terus pacaran dengan siapa. Itu ada hal-hal yang sifatnya pribadi, yang memang pertanyaan itu ada di dalam tes mental ideologi, sehingga kamu harus benar-benar ingat detail betul siapa diri kamu, kenali diri kamu itu seperti apa, pacaran berapa kali misalnya, terus ngapain aja, pacarannya seperti apa. Itu masalah hubungan asmara. Nah, itu secara pribadi kami sendiri atau saya sendiri pernah dihadapkan dengan pertanyaan tersebut. Terus ceritakan tentang orang tua. Nah, ini ada beberapa pertanyaan itu. Ceritakan tentang orang tua, apakah orang tua tersebut ikut dengan organisasi apa saja, misalnya di dalam lingkup tempat tinggal, RT, RW, itu ceritakan. Misalnya ikut pengajian, terus ikut organisasi-organisasi yang lainnya, organisasi masyarakat lainnya atau ormas. Itu kamu ceritakan, kamu tuangkan, orang tua saya itu ikut organisasi ini A, B, C, D, E. Nah, itu kamu tuangkan. Selanjutnya pertanyaan yang masih saya ingat tentang apakah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bisa diganti. Nah, itu sehingga jawaban yang saya buat pasti saya akan hubungkan dengan biasanya masalah pribadi. Nah, saya ini pernah dihadapi dengan pertanyaan, misalkan ada pembangunan tempat ibadah di sebelah rumah kamu. Nah, ini pertanyaannya nih bahaya nih. Nah, kalau kamu salah menjawab, ya kepribadian kamu akan dinilai di situ. Misalnya berapa agama yang diakui di Indonesia sesuai dengan undang-undang, berdasarkan undang-undang nomor sekian tahun sekian. Nah, itu kamu tuangkan, tapi harus kamu ingat dan kamu hafal ketika kamu diwawancara, karena pada saat wawancara mental ideologi, apa yang kamu tuangkan dalam bentuk tulisan itu nanti ditanyakan kembali, sehingga kamu harus mengingat dan menghafalkannya. Selanjutnya, kenapa mendaftar TNI atau Polri? Nah, itu kamu tuangkan tuh dalam bentuk tulisan. Kamu buat, karena motivasi saya ingin membahagiakan kedua orang tua, mengangkat derajat orang tua, mewujudkan cita-cita. Nah, itu yang kamu tuangkan di dalam tulisan kamu nantinya, sehingga pada saat wawancara testor tertarik untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri kamu. Nah, mungkin itu saja pada part 1 tentang pembahasan mental ideologi. Selanjutnya nanti akan saya bahas di part kedua biar video ini tidak terlalu panjang dan kamu tidak jenuh dalam menontonnya.
kamu apa yang saya sampaikan masuk atau diterima dengan baik. Sehingga di part kedua saya akan membahas tentang mental ideologi wawancara. Semoga nanti pada saat rekan-rekan melaksanakan tes mental ideologi lancar, sudah ada gambaran sehingga nanti sudah punya referensi berkaitan dengan mental ideologi tulis ataupun mental ideologi wawancara. Jadi jangan lupa bagikan kalau video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat untuk rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.